سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أردت النوم فابسط فراشك مستقبل القبلة ونام على يمينك كما يضطجع الميت في لحده wa'lam anna nauma mislul maut wal yaqdatu mislul ba's ila akhirih. Shallallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia menurut kacamata agama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalibal ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita pada saat ini, malam ini, yaitu dalam bulan minggu-minggu pertama di bulan Rabiul Awal, atau sering kita ucapkan yaitu di bulan Maulid, muludnya. Namun kalau dirangkas itu menyebutnya itu muludan di mana sih? Acara muludan itu di mana? Nah, apa yang disebut dengan maulud itu sebetulnya mustaq, dalam bahasa Arab itu, Pak. Artinya lahirlah. Siapa yang lahir? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Pak Ustadz bahas baginda Nabi. Ini sangat penting, Pak. Karena apa? Meskipun tiap tahun bahkan di tiap-tiap pelosok ustadz, kiai, habaib membahas tentang baginda Nabi, kalau tidak dibahas dikhawatirkan orang-orang ini menyimpang, Pak. Ada yang keyakinannya penuh terhadap Allah tapi tidak beriman kepada Nabi, seperti kasus Wahabi. Ada yang nabinya cinta banget tapi ke Allahnya lupa. Ada lagi seperti kaum-kaum yang meyakini baginda Nabi tidak ada. Alhamdulillah. Nah, makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah sepatutnya cinta Allah dan cinta Rasul. Mana? Ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada baginda Nabi. Nah, inilah. Jadi dari bulan kelahiran ini, padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an
itu jumlah bulan di dalam Al-Quran itu semuanya ada 12 bulan. Tapi bulan Rabiul Awal ini tidak termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kenapa? Pertanyaannya, seluruh umat Islam, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Banten, bahkan di seluruh dunia, begitu datang bulan Rabiul Awal, rame-rame orang merayakannya. Ternyata ada satu peristiwa yang sangat hebat, yaitu dilahirkannya baginda Nabi. Kita kulik sejarahnya. Baginda Nabi lahir pada hari Senin, gitu ya, tanggal 11 Rabiul Awal, gitu ya. Itu baginda Nabi dilahirkan. Lahirnya itu baginda Nabi sebelum fajar, Pak. Sebelum subuh, waktu fajar, waktu gelap-gelapnya. Akhirnya ada saksi yang melihat kelahirannya baginda Nabi. Siapa? Abi Hurairah. Pada waktu itu Abi Hurairah, begitu baginda Nabi lahir, ini yang tadinya alam dunia gelap gulita menjadi terang benderang. Bahkan tidak sedikit orang-orang mengatakan, wah, ja'a yaumul qiyamah. Waduh, cilaka, datang kayaknya ini kiamat. Jam 4, Pak, setengah 4 udah terang, coba. Itu kayaknya orang kampung Jawa juga kalau setengah 4 udah terang udah kaget sih, gitu ya. Bahkan udah sholat subuh duluan kayaknya, gitu ya. Takut kiamat datang. Nah, ini baginda Nabi dulu seperti itu. Begitu Nabi, bahkan disairkan di dalam syairan dalam Simtuduror, dalam syairan di dalam kitab Al-Barjanji dijelaskan, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam, gitu ya. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Bidan baginda Nabi, begitu baginda Nabi dilahirkan, itu bukan bidan Retno, bukan bidan apa, tapi bidannya itu dua wanita suci yang Allah jaga kesuciannya. Siapa? Siti Asiyah dan Siti Maryam. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Bidan baginda Nabi itu pada waktu itu dua, Siti Asia dan Siti Maryam, dikomandoi oleh dua wanita suci itu, dan yang mengikutinya para bidadari, gitu ya. Makanya ada di dalam Al-Quran, minal dzulumati ilan nur, yang tadinya gelap bisa jadi terang benderang. Beda sama kita, yang tadinya terang bisa jadi gelap kita mah. Gara-gara apa? Mati lampu, gitu ya. Ada kan kejadiannya tuh. Yang mau melahirkan jam 3 Janari ya, bahasanya kampungnya Janari, jam 3 malam. Ini dukunnya ini udah tua, Pak. Lampu dulu itu kuning kan ya, kuning, udah kuning nyenen gelap, mati lampu, Pak. Ya Allah, itu pas waktu mau keluar kepalanya bayi nih, mati. Akhirnya diragap itu bidan kemana ke sarung suaminya kemana-mana. Ya Allah, dongeng gitu ya. Minatul mati ilan nur, baginda Nabi yang tadinya gelap jam 3:30 bisa jadi terang. Bahkan tidak sedikit umat-umat non muslim luar daripada Islam mengatakan bahwa ini tuh hari datangnya kiamat. Kenapa datangnya terang? Akhirnya setelah dikulik oleh Abi Hurairah, baiknya baginda Nabi di rumahnya Siti Aminah, itu ada bulan dan matahari mengelilingi wajah baginda Rasul. Makanya bisa terang menerangi alam dunia. Minal dzulumati ilan. Nah, inilah kembali bidannya baginda Rasul, yaitu Siti Asia dan Siti Maryam. Siapa sih Siti Asia dan Siti Maryam? Kita yang pertama dulu, Siti Asia. Bapak perlu diketahui bahwa Siti Asia itu yaitu suaminya Fir'aun. Siti Asia suaminya Fir'aun. Apa ini pelajarannya? Bahwa tidak sedikit kalau misalkan mencari mencari kesempurnaan di dalam alam dunia ini memang tidak ada. Meskipun kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah, masuklah engkau ke agama Islam secara sempurna, jangan separuh-separuh. Nah, adapun
kesempurnaan itu sudah digambarkan oleh para nabi dan para sahabat terdahulu, bahwa di lingkungan keluarga pun jarang ada yang sempurna. Kadang-kadang ada suaminya yang soleh, istrinya yang haram jada. Siapa? Nabi Lut. Nabi Lut seorang nabi, tapi istrinya, masya Allah. Pada waktu itu Allah murka, akhirnya disatukanlah sama orang-orang kafir. Suaminya soleh, istrinya haram jada. Sama Nabi Lut. Ada lagi, istrinya soleh, suaminya bangkar wara. Siapa? Itu Fir'aun. Siti Asiyah, Pak, masya Allah, wanita suci. Punya suami Fir'aun. Kalau sendiri Fir'aun ya. Ya Allah, jangankan kafir, ngaku-ngaku Tuhan. Masya Allah, Fir'aun. Pernah kita bahas itu Fir'aun itu, Pak, saking gagah-gagahnya di dalam Al-Quran diabadikan. Dzil Autad, orang yang mempunyai kekuatan. Dia ngaku sendiri, sampai segagah-gagahnya Fir'aun, dia sampai ngaku Ana Rabbukumul A'la. Gitu ya, saking dia ngerasa hebatnya, ngaku pangeran. Aku ini pangeran kamu yang paling tinggi. Masya Allah. Ini disitulah itu Fir'aun dicap dicap oleh Allah orang yang mempunyai kekuatan dan mempunyai hawa nafsu yang sangat. Nah, inilah kembali dari lingkungan keluarga. Ada lagi yang suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya belum. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang nabi, istrinya anut sama Nabi Nuh. Tapi anaknya Kan'an tidak mau mengikuti ajaran bapaknya. Begitu Nabi Nuh sudah di puncak dakwahnya, ya Rabbi ud'uni lailan wa naharo. Saya sudah berdakwah ini siang dan malam, saya berdakwah ini umat, tapi umat tidak ada yang mau ikut. Yang mau ikut hanya ukur 80 kepala, Pak, ya Allah. Dakwah Nabi Nuh 980 tahun. Masya Allah, berarti rata-rata 10 tahun paling satu orang. Di dalam ujung puncaknya dakwah Nabi Allah Nuh, Allah turunkan hidayah. Allah turunkan perintah, wahai Nuh, buatkan kapal, dan singkat ceritanya aku akan tenggelamkan ini alam dunia dan isi-isinya. Dibuatkanlah perahu, singkat ceritanya mengajak anaknya, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ikut bapak, ikut abah nih, ikut abah. Tidak ada yang akan selamat pada hari ini terkecuali oleh orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawaban kalian? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wah, abah kagak mau, abah. Kan'an mau lari aja ke atas gunung, ke puncak gunung yang paling tinggi, nggak bakalan tenggelam ini air, nggak bakalan lama juga, hujan juga udah reda. Kata bapaknya, kata Nabi Nuh, nggak ada yang bakal selamat. Akhirnya tidak mengikuti saran bapaknya. Inilah semua gambaran di dalam keluarga. Makanya tidak menutup kemungkinan dan jangan berkecil hati. Kalau misalkan kita ngerasa kita bukan turunan orang pinter, kita bukan turunan orang soleh, tapi kita jangan menurunkan kebodohan kita ke anak kita, Pak. Jangan menutup kemungkinan. Tidak sedikit, ya, bahkan banyak orang tuanya kuli, tapi anaknya bisa jadi ulama. Kenapa? Karena keteguhan orang tuanya menempatkan anaknya. Jangan mentang-mentang udahlah tong, rumah anak tukang ojek, rumah udah jadi bangsat aja kali. Mentang-mentang bapaknya tukang ojek, anaknya juga disuruh jadi ngojek lagi. Gitu ya. Nah, harus ada peningkatan, bahkan jangan menutup kemungkinan. Ini yang ditempatkan keberkahan di dalam kitab taklim. Syarat keberkahan itu hanya 3, Pak. Bukan banyak-banyak, bukan keturunan, tapi hanya 3. Yang pertama abuka, yang kedua yaitu waladika, dan yang ketiga yaitu guru, saykhuka. Jikalau ingin keberkahan ilmu, ikutilah 3 unsur ini. Apa? 3-tiganya ini harus berdampingan.
bapaknya harus benar-benar mendidik anak, dorong anak ketika anaknya lupa, tong apa namanya lu ngaji aja deh ke pesantren, ke kiai anu gitu ya. Diniatinya jangan diniatin dek yang cetek-cetek lah. Mana contohnya seperti kayak gini, ada tuh banyakan yang masrahin ke saya itu di depan saya itu kebanyakan kayak gitu. Pak Ustadz, ini saya nitip anak nih, bisa-bisa baca Yasin kan? Iya, bisa-bisa baca Yasin. Itu jangan kayak gitu, Pak. Kalau bisa-bisa baca Yasin, itu kadang-kadang baca Yasin juga nanti nggak bisa atau baru berhenti. Kenapa? Orang tua diniatinya itu bisa-bisa baca Yasin, Pak Ustadz. Jangan cetek-cetek kalau himmah itu. Nih Pak Ustadz, Kiai, saya nitip anak saya. Saya tolong didikan anak saya, berilah ilmu sekemampu. Ustadz, saya rumah saya nggak bisa mendidik. Kemayangan. Mudah-mudahan aja ini anak saya bisa jadi ulama gitu Pak. Jangan yang bisa-bisa anak saya Yasin, cetek amat cita-cita yang bisa Yasin, baca Yasin. Nah inilah yang pertama abuka. Ternyata peran orang tua ini sangat penting Pak. Peran orang tua sangat penting, gitu ya. Sesudah orang tua ada anak. Nah anaknya ini mengikuti orang tua. Kadang-kadang kalau misalkan anak kita sudah menempatkan anak kita ke perjalanan orang-orang soleh, dia akan mengikuti sendiri. Nah yang terakhir yaitu guru. Nah itu ketiga elemen itu, jikalau kita ingin menemukan keberkahan, insya Allah akan menemukan. Nah jadi di dalam unsur itu, di dalam kitab taklim tidak ada yang namanya harus keturunan kiai, harus keturunan orang soleh, nggak ada Pak. Gitu ya. Jadi di dalam kitab taklim itu diajarkan bahwa keturunan tidak menjadi landasan yang utama. Tapi memang kalau misalkan perbedaan antara keturunan dan yang bukan itu memang prosesnya rada singkat Pak. Kalau yang keturunan kadang-kadang yang bapaknya kiai mah sama yang bapaknya bukan ulama, itu yang bapaknya enggak ulama mah seminggu ngaji tekun tapi hafalannya baru sebaris, ya giliran yang anak kiai mah ngajinya cuma sekali tapi nangkepnya luar biasa. Itu memang keistimewaannya. Kenapa? Doa daripada orang tua. Nah, inilah kembali fisil mikafah, di dalam lingkupan keluarga memang tidak ada yang sempurna. Gitu ya. Tadi ada anaknya yang soleh, ada ada bapaknya yang soleh, suaminya yang soleh, istrinya yang solehah, anaknya yang tidak sewajarnya tadi sikang air, gitu ya. Makanya kebanyakan daripada kalangan Nabi itu keluarga yang kafah. Seperti apa contoh keluarga baginda Nabi dan keluarga baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu sama, yaitu keturunan reret daripada baginda Nabi menurut daripada turunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah ini cerita ada yang unik, yang mana kelahiran Nabi Allah Ismail alaihissalam itu sudah ditunggu-tunggu 40 tahun Pak. Sehingga kan ada riwayatnya khitan itu asal muasalnya daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu khitan Pak. Dalam satu riwayat dijelaskan asal muasalnya khitan itu satu riwayat karena di negara tersebut banyaknya terkena penyakit, yang mana penyakitnya itu ada di kelencupan pria. Saran dokter mufakat di situ harus ditetek, gitu ya, harus dipotong ujungnya, gitu ya, harus dipotong ujungnya. Karena apa? Pada waktu itu dalam satu riwayat banyak yang berenang sembarangan. Udah berenang kan, yang namanya orang berenang itu kelucupannya itu keisi air. Nah itu mengendap sampai menimbulkan bakteri. Itu satu riwayat mengatakan. Tapi satu riwayat lagi mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim mendapatkan wahyu disuruh khitan. Berapa itu umur Nabi Allah Ibrahim? Satu riwayat 70, satu riwayat 80 tahun. 80 tahun baru dipotong, baru tetep ada lihat nomornya gitu ya.
Gitu ya, 70 tahun. Bukan pakai sensor bukan pakai laser, bukan pakai bengkong kayak gitu, Pak. Pakai apa? Pakai kampak sendiri lagi. Masya Allah, ditek-tekannya gitu ya. Nah, pokoknya kalau ngomong-ngomong hitan zaman sekarang enak ya, Pak. Jangan kayak zaman ini, zaman saya dulu aja pakai bengkong itu, Pak. Nah, kakinya aja di bawah daun pisang itu 1 bulan, Pak. Percis kayak ini diperkosa gitu ya. Atau di daun pisang diamparin pas 1 bulan. Makanya anak-anak dulu disunat itu takut. Kenapa? Darahnya mau. Kalau anak-anak zaman sekarang kan pada mau. Kenapa? Disunat pagi, sore udah kering, pakai celana lagi aja. Kan gitu. Apa? Rasa gitu yang enak. Tapi kalau misalkan mulik dari keberkahan itu kayaknya keberkahan yang dulu. Karena apa? Kalau dulu itu ngumpulin kesepuhan masyarakat tetangga turun kumpul, biasanya pagi-pagi sudah sholat subuh di depan rumah gitu ya, di depan rumah disuruh kumpul sepuhan yang lain, bengkongnya datang tuh, habis itu diiringi sama marhaba ya Nabi salam alaika gitu ya, itu datang tuh keberkahannya. Kalau sekarang kan enggak, pada potret-potret aja gitu ya, enggak sampai setengah jam pakai laser gitu ya, makanya enak. Nah, inilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disunat, ya Allah, dikhitan umur 70 tahun pakai kampak gitu ya, pakai kampak. Itulah asal muasal khitan daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini kembali Siti Asiyah, yaitu mempunyai suami Fir'aun. Siti Asiyah wanita suci. Apa salah satu kesuciannya? Yaitu tidak pernah ternampak oleh selain daripada ajnabi, selain daripada mahramnya. Siti Asiyah gitu ya. Siti Asiyah mempunyai suami Fir'aun. Bahkan pada waktu Nabi Allah Musa alaihissalam dihanyutkan ke Sungai Nil, itu ditemukan oleh dayang-dayangnya Fir'aun, pembantu-pembantunya Fir'aun, diserahkan ke Siti Asiyah. Kebetulan memang Siti Asiyah ini ingin banget mempunyai anak laki-laki. Datanglah Nabi Allah Musa alaihissalam. Padahal pada waktu itu para bapak, riwayat mengatakan pada zaman kerajaan Fir'aun, itu dukunya Fir'aun bermimpi bahwa ini kerajaannya akan lengser oleh satu pemuda yang gagah berani. Itu sesudah itu Fir'aun tadi Zil-Autad, punya kekuasaan, punya segalanya, akhirnya diuruhlah anak buahnya. Seluruh anak buahku lihatlah seluruh di negara di tempat ini yang mau melahirkan tengok. Kalau misalkan perempuan selamatkan, kalau laki-laki bunuh pada waktu ini. Ibunya Nabi Allah Musa sudah risih dan khawatir. Akhirnya dengan izin Allah tidak ketahuan, sesudahnya itu khawatir takut anak buah Fir'aun datang menemui ibunya Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya dimasukkan ke keranjang, dihanyutkannya ke Sungai Nil. Singkat ceritanya ketemu oleh dayang-dayang Fir'aun, diserahkanlah ke Siti Asiyah, dirawatlah sampai besar. Nah, itulah Siti Asiyah yang merawat Nabi Allah Musa alaihissalam. Siti Asiyah mempunyai suami yaitu Fir'aun. Makanya di dalam satu riwayat ini, meskipun Siti Asiyah suaminya Fir'aun, ini si Fir'aun ketika mau punya syahwat ke Siti Asiyah itu dihalang Pak oleh malaikat. Ketika syahwatnya sedang tinggi-tingginya nih, mau ke Siti Asiyah gitu ya, dikulapesin sama malaikat Jibril. Kulapes jadi nyah lagi gitu ya, nggak punya syahwat lagi. Tapi ada satu riwayat mengatakan ketika Fir'aun mempunyai syahwat ke Siti Asiyah, ini Siti Asiyah yang asli diganti dengan iblis. Jadi yang yang bersetubuh dengan Fir'aun yaitu iblis yang menyerupai Siti Asiyah. Nah, inilah yang pertama dokternya ketika baginda Nabi lahir yaitu Siti Asiyah, dan yang kedua Siti Maryam.
Siapa Siti Maryam? Siti Maryam itu ibunda, yaitu daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa alaihi salam yaitu Nabi dan Rasul sebelum baginda Nabi. Salah satu mukjizatnya Nabi Allah Isa alaihi salam bisa berbicara di waktu masih di pangkuan. Bahkan bukan di pangkuan, baru lahir, Pak. Karena lahir daripada rahimnya Siti Maryam, wanita suci tanpa bapak. Kenapa riwayat Siti Maryam itu wanita yang sangat suci, bahkan dijamin kesuciannya, jangankan bertepung laung dengan pria yang lain, di dalam rumah saja pun, gitu ya, di dalam rumah Pak, tidak kemana-mana. Akhirnya sampai disebut pada masyarakat di situ Maryamah itu si Maryamah itu wanita suci. Akhirnya Allah memberikan ujian sekaligus memberikan untuk kelahirannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ditiupkannya di dalam embun-embunannya dengan izin Allah, mengandung Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu begitu masyarakat tahu bahwa Siti Maryam ini yang dicapnya wanita suci kok bisa hamil, hanya diusir Pak. Gara-gara apa? Lu yang dicap oleh kami wanita yang solehah, tapi lahir hamil tanpa sepengetahuan di luar nikah, hanya diusirlah Siti Maryam. Begitu sudah waktu melahirkannya, lahirnya di bawah pohon korma, Masya Allah. Begitu lahirlah, digeruduk lagi sama masyarakat. Disitulah diadakan yang mukjizat dari Allah kepada Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa yang masih baru melahirkan berbicara ke masyarakat yang ada. Wahai masyarakat, dengarkanlah, biidnillahi, dengan izin Allah saya dilahirkan dengan izin Allah tanpa seorang ayah. Nah, inilah salah satu keyakinan bahwa Allah bisa menjadikan apapun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cuma memang sangat disayangkan pada zaman sekarang mah banyak yang ingin mengikuti jejak Siti Maryam. Lahir tanpa ayah, tanpa bapak. Ya Allah. Nah, inilah begitu kekuasaan Allah. Ada yang lahir tanpa bapaknya, itu Siti Maryam. Ada lagi yang bisa lahir enggak ibu, enggak bapak. Siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Enggak ibu, enggak bapak, tapi jadi Nabi Allah Adam alaihissalam. Itulah bentuk innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, inilah kembali dokternya baginda Nabi ketika melahirkan, yaitu Siti Maryam dan Siti Asia. Lahirnya baginda Nabi di hari Senin, yaitu riwayat yang sahih mengatakan pada tahun fil, pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat tahun-tahun itu gencer-gencernya kerajaan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Dengan pasukan gajah ingin dihancurkan itu Ka'bah Mekah. Akhirnya Allah tidak ridho, mengutuslah satu binatang yang disebut burung ababil. Kalau menurut logika tidak dibantu dengan izin Allah, gajah lawan burung mana yang menang sih? Gajah mah besar Pak, Masya Allah, gede lagi. Tapi Allah yang mau menang. Akhirnya burung ababil ini mengambilkannya satu kerikil, masing-masing burung mengambil kerikil, bukan kerikil yang di kampung Jawa, tapi kerikil di neraka jahanam. Ya, berkanya tiap-tiap burung. Sedangkan ini burung ini bukan satu dua, jutaan burung ababil mengambil kerikil yang di neraka. Kalau kita berbicara tentang kerikil neraka kecil, itu ketika orang menginjak satu kerikil di dalam neraka, itu menggolak otaknya. Masya Allah. Itu hanya kerikilnya aja tahu. Apalagi apinya. Gitu ya. Jadi jangan disangka lah, udahlah neraka mau buat aneh, surga mau buat kiai, bagi-bagi gitu. Gimana? Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kerikilnya aja itu kok udah kayak gitu. Masya Allah. Akhirnya diambilkannya tiap-tiap burung ababil,
untuk menghancurkan pasukan gajah daripada dipimpin oleh Abraham. Hancurlah dengan izin Allah, dibantu oleh pasukan burung ababil. Diabadikan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Alam Tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Itulah. Jadi pada tahun gajah, pada tanggal 11 Rabiul Awal di hari Senin, baginda Nabi lahir. Meninggalnya pun sama di hari Senin. Cuman ada perbedaan tempat. Lahirnya di Makkah, meninggalnya di Madinah. Tapi ketika meninggal itu baginda Nabi tidak dikuburkan di Makkah, melainkan dikuburkan di Madinah. Itu gambaran untuk kita, Pak. Meskipun kita lahir misalkan di Kalimantan, tapi kita udah membara di Jakarta 20 tahun bahkan lebih, meninggal kita di sini, udah dikuburnya di sini, jadi di Kalimantan. Kejauhan gitu ya. Kenapa? Itu gambaran baginda Nabi seperti itu. Mufakat sahabat dilahirkannya meskipun di Mekah, meninggalnya di Madinah, dikuburkannya pun di Madinah. Kenapa? Salah satu perkara yang harus disegerakan mengubur jenazah. Jangan di satu malam, 2 malam, bahkan sampai seminggu, jangan. Harus disegerakan. Gitu ya. Itu salah satu perkara yang harus disegerakan. Ada 4. Selain daripada itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Karena apa? Binta'anis salamah wa fil ajalatin nadama. Terkadang tergesa-gesa itu memunculkan penyesalan, bahkan kekecewaan. Kalau tergesa-gesa, berbeda dengan tergesa-gesa yang 4 perkara ini. Yang pertama tadi mengubur jenazah, yang kedua mengawini anak perempuan. Kalau udah ada yang minta, Pak, kita punya anak perawan, ada yang minta cowok. Lihat, ada turunannya baik, dia mempunyai orang tua, akhlaknya baik, udah terima, jangan banyak-banyak syarat. Jangan dulu tong, kalau lu belum punya terios mah, ngapain gitu, nanti dikhawatirkan anak kita nih kawin lari, gitu ya, ada istilahnya kawin lari, tak capek kan kawin lari, kawin duduk aja grogi, apalagi lari, gitu ya. Nah itu yang kedua harus disegerakan. Yang ketiga yaitu membayar hutang. Bayar hutang. Kalau kita punya hutang, baik itu yang besar maupun yang kecil, kalau kita udah punya uangnya buat bayar, Pak. Karena apa? Dikhawatirkan ketika kita tidak langsung bayar, terpakai hutang, masih ada hutangnya. Gitu ya. Makanya harus disegerakan bayar hutang. Yang terakhir yaitu taubat. Taubat ketika kita berbuat dosa terhadap Allah, kita harus bertaubat. Itu disegerakan. Selain daripada itu harus dipikir-pikir dan ditafakkur dan diistikharah kalau bisa. Gitu ya. Inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu nadhaman yang dijelaskan di berbagai pesantren, di berbagai kalangan, yang menjelaskan tentang keistimewaan Nabi yang dikarang oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rohil Budiyah dan ditafsirkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Salah satunya syair yaitu Lam Yahtalil. Itu menceritakan tentang keistimewaan Nabi. Karena selepas satu riwayat dan hadis mengatakan selepas sahabat berjamaah dengan baginda Nabi, sahabat meminta kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirna fi waladika ya Rasulullah." Wahai Rasul, ceritakanlah tarikh kelahiranmu. Supaya apa? Supaya kita lebih cinta lagi kepadamu dan lebih meyakini dan lebih mengimani lagi kepadamu. Itulah tujuannya kita menceritakan tentang keistimewaan baginda Nabi. Tujuannya supaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kepada baginda Rasul. Nah inilah yang pertama, yaitu lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada. Salah satu keistimewaan kata Imam Ghazali baginda Nabi, seumur hidupnya baginda Nabi, yaitu tidak pernah mimpi. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada. Seumur hidup baginda Rasul itu belum pernah mimpi, Pak.
Beda sama kita tiap malam mimpi dikejar-kejar kuntilanak. Gitu ya. Karena apa? Sebelum tidur nonton YouTube dulu sampai plak gitu. Lupa sama baca doa. Gitu ya. Padahal Imam Ghazali dijelaskan bahwa ketika kita tidur fa idza aradta naum fastaghfiru mustaqbilal kiblah. Ketika kita ingin menuju ke tempat tidur, dijelaskan adab-adabnya oleh Imam Ghazali, hendaklah kita melakukan sebelum tidur itu untuk bersuci dulu. Apa? Ambil wudu. Gitu. Itu kira-kira dilakuin belum sama kita tuh. Sebelum tidur wudu dulu tuh. Jangankan wudu, kiih orang-orang. Kiih kayak gitu gisang-gisang acan gitu ya. Langsung hes, ya Allah. Gitu ya. Disuruh wudu dulu supaya apa? Orang yang wudu terus sesudah wudu dia langsung ke tempat lahdi, ke tempat tidur dan tidur. Allah mewafatkan itu orang pada malam itu, maka yakin dan pasti orang itu mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Dia mempunyai wudu dan suci. Gitu ya. Itu tujuannya Pak. Wudu dulu. Sama ketika kita ingin mengajak istri juga Pak. Mengajak suka-suka mengajak istri itu sunnah kan, kita harus ngajak wudu dulu, jangan main samber aja Pak. Gitu ya. Kadang-kadang udah suami istri udah nggak ketemu 1 minggu bahkan 1 bulan, waduh tas masih digamblek aja langsung mana nih gitu ya, langsung gamblek aja gitu ya. Nah harus ada adab-adabannya. Nah jadi lam yahtalin qatutu mutlaqan abada, baginda Nabi belum pernah mimpi seumur hidup baginda Rasul. Gitu ya. Nah makanya di dalam kitab ini dijelaskan di Baitul Hidayah, jikalau orang ingin diselamatkan pada malam itu, terhindar daripada pancabahaya, terhindar daripada guna-guna orang lain, maka hendaknya sebelum tidur membacakan kulhu 3 kali, falak binas, diakhiri dengan ayat kursi. Di ujung ayat kursi itu ditiupkannya ke tangan kita, diusapkan dari ujung kepala ke ujung kaki. Insya Allah pada malam itu akan terhindar daripada guna-guna orang lain. Gitu ya. Bakal terhindar tuh daripada santet itu, jampenya tuh dikasih tahu tuh ya. Jadi sebelum tidur baca yang tadi kulhu 3 kali, falak binas, diakhiri dengan ayat kursi. Ujung daripada ayat kursi kita tiup, usapkan dari mulai ujung ke ujung kaki kita. Udah itu baca bismika Allahumma ya wa bismika amut, itu jampeknya Pak, jangan ditinggalin ya. Ini sebabnya nih kita mengimpinya nggak karuan ini. Lupa wudu, lupa baca ayat yang tadi, lupa, makanya mimpi dikejar-kejar debt kolektor gitu ya. Tiap malam digentayangin sama debt kolektor, siang malam berarti ya. Nah inilah gitu ya. Terus yang mana? Wa matasa aba aslan fi mada zamani, dan yang kedua baginda Rasul itu tidak pernah menguap seumur hidupnya. Beda sama Muhammad kampung Jawa. Tiap menit wah lagi gitu ya. Apalagi lagi sholat, lagi ngaji, atuh udah. Beda sama di tempat-tempat kemaksiatan. Itu kalau di tempat maksiat jarang ada orangnya yang dia lagi ipong, lagi datang juga. Udah gue pulang, udah ngantuk. Jarang ada orang kayak gitu, jarang. Beda sama orang yang lagi jamaah subuh, yang lagi sholat sama yang lagi ngaji. Itu kayak ibarat burung di dalam sangkar. Bawaannya pengen keluar aja. Ini gimana nih nyari cerahnya sama Ustaz nih, supaya nggak kelihatan nih. Gue mau keluar nih gitu ya. Nggak kelihatan tuh, gitu ya. Nah itu tantangan. Mana? Ketika menguap, Imam Ghazali pun dijelaskan di dalam kitabnya, ketika menguap kita itu harus ditutupi dengan tangan sebelah kiri, alas yang depan ini Pak. Gitu, ditutup. Kenapa? Ketika menguap, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadikumul yusra. Ketika menguap itu kita kalau tidak dihalangi, itu setan pada masuk Pak ke badan kita. Kalau kita tidak ditutupi, gitu ya. Kalau bisa ditahan, kalau nggak bisa nggak ketahan nih,
pengen menguap aja, udah tutup pakai tangan kiri supaya apa? Setan tidak masuk ke anggota badan dalam kita. Gitu ya. Idza tasaba ahadukum falyumsik biyadikumul yusra. Karena kalau menguap itu datangnya dari setan, tapi ketika bersin itu datangnya dari malaikat. Makanya ketika bersin sunnah mengucapkan alhamdulillahirabbil hacim. Kalau di kampung itu tuh, bukan alhamdulillah tapi hacim, hasum hidung gitu. Hasum hidung segala macam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang mendengarkannya pun disunahkan untuk jawab, menjawab ya rahamukallah. Terus dijawab lagi oleh kita yahdi kumullah. Itu ada peraturan-peraturan yang mendoakan, sesama mendoakan. Alhamdulillahirabbil alamin ya rahamukallah. Moga Allah merahmatimu. Dan dijawab oleh kita, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Jadi itulah berbeda dengan menguap. Kalau menguap itu datangnya dari si setan, Pak. Dari si dasim tuh. Jadi kalau diriwayatkan kalau diceritakan secara gamblang, ini si dasim ini nggak berhentinya bawa bulu ayam dan bulu angsa dan itu dioleskannya ke mulut kita, Pak. Makanya nggak karuan kita ngelanggap baik. Yang atas nih selamat kelanggap, yang bawah nggak selamat. Apa kentutnya teureun prat-prat gitu ya. Nah inilah wa mata sahaba aslan fi madazamannya. Baginda Nabi seumur hidupnya tidak pernah menguap gitu ya. Adapun kita sebagai umatnya diberitahukan oleh Imam Ghazali bahwa kita begitu menguap, jikalau ingin terhindar daripada setan yang memasuki diri kita, tutuplah tangan kita oleh tangan sebelah kiri sama yang ininya, Pak. Nggak cukup gini nggak cukup itu, Pak. Itu setan masih masuk. Kalau gini nih udah pasti setan nggak bisa masuk, udah dihalangi oleh kita. Nah inilah gitu ya. Inilah tata cara adab-adaban ketika kita sedang nguap atau sedang bersin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.